Oke, ya langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana teman-teman? Eh, kita coba ini dulu ya, karena ini masih dalam rangkaian empat materi, empat topik yang terkait cabang-cabang filsafat ilmu ya. Yang sebelumnya teman-teman gimana? Yang sebelumnya kan tentang ontologi dan epistemologi ilmu. Ontologi ilmu dan epistemologi ilmu itu teman-teman gimana? Ada ini enggak? Ada yang masih diingat atau apa yang masih diingat dan yang masih belum jelas gimana? Mungkin bisa direview ulang lagi Ustaz, sedikit. Oke, kita coba eh, membahasnya secara ini ya, secara lebih apa? eh, Langsung dari awal lagi ya. Nah, jadi empat empat ini saya sengaja untuk dalam satu ini saja, cukup dalam satu PPT. Karena saya kira juga tidak terlalu cukup. eh, Mungkin nanti kalau kalau berdasarkan hasil evaluasi nanti ya, kalau ternyata diperlukan semester atau pada eh, kesempatan berikutnya ya, akan saya coba untuk lebih komprehensif satu persatu cabang ini. Oke, ya ontologi dan ontologi ilmu ya sudah jelas ya. Kemarin kita sudah bahas ontologi dan ontologi ilmu. Ontologi ya, dan ontologi ilmu itu eh, berkaitan dengan realita, dengan konsepsi realita. Ya, konsep realita, konsep dengan konsepsi itu berbeda ya. Perbedaannya apa Pak Nasrum? Pak Nasrum, halo. Ya, Perbedaan konsep dan konsepsi apa? waduh, lupa lagi. Nah, kalau konsep itu kan eh, lapar itu konsep ya. Eh, ini songkok ini konsep, kacamata konsep ya. Laptop konsep, handphone itu konsep, meja konsep ya. Tapi kalau konsepsi itu kan apa di balik itu? Kalau demokrasi itu konsep, konsepsi tentang demokrasi itu adalah pemahaman yang lebih ya. Konsep itu bicara bicara pemahaman, pengertian. Jadi konsepsi realitas itu ya pengertian atau bagaimana memahami realitas. Ya, batasan definitif, eh, realitas itu seperti apa, tunggal atau plural, realitas itu dikonstruksi atau tidak, ya. Nah itu konsepsi realitas itu dalam ontologi ilmu ya, contohnya ya yang ada dalam perspektif keislaman Fahmina ya seperti ini ya, teks keagamaan atau apa tradisi keagamaan dengan realitas itu berdialektika. Epistemologi dan epistemologi ilmu eh, berbicara tentang ya tata caranya, ya, bagaimana kita membangun eh, dan gimana kita mengembangkan kerangka teoritis ya dari suatu studi. Bagaimana kerangka teoritis dari satu studi itu bisa kita apa bentuk ya. Bagaimana kita tahu satu fenomena, bagaimana mempelajarinya, meneliti tentang fenomena. Kerangka ontologi ilmu dan epistemologi ilmu ini eh, kira-kira sangat berdekatan. Epistemologi bergantung pada ontologi ya. Nah, aksiologi dan aksiologi ilmu. Itu mempertanyakan etika, estetika, signifikansi ya. Nah, aksiologi aksia ya, velus ya, nilai, logos ya, pengetahuan teori nilai. Nah, kita mengeksplorasi nilai-nilai ya. Nilai-nilai itu yang membimbing pertanyaan penelitian juga ya. Nilai itu penting dalam penelitian, dalam riset ya. Kita mempertanyakan kegunaan, implikasi ya. Makanya kan kalau bikin tesis, bikin skripsi, tesis, disertasi kan ada implikasi kan? Implikasinya apa? Eh, Manfaat penelitiannya apa? Signifikansinya apa? Relevansinya apa? Kan seperti itu. Ditanya.
Ya, kalau nggak ada ya kan berarti nggak ada, berarti tidak ada kerangka aksiologinya. Nah, metodologi dan metode. Metodologi itu ilmu tentang metode ya, tentang cara. Ilmu tentang metode itu ilmu tentang metode keilmuan, ilmu tentang metode penelitian dan sebagainya. Itu metodologi. Nah, proses metodologis itu kan dipandu oleh keyakinan filosofis tentang realitas, pengetahuan dan nilai. Ya, makanya ada ontologi, epistemologi dan aksiologi. Metode itu ya, ya tata cara itu sendiri, tata cara pelaksanaan penelitian itu sendiri. Metodologi itu kan teori realitas, prosedur, metode, ya. Itu yang dibahas dalam metodologi. Itu ketika metode ya pelaksanaan dari metodologi. Paradigma itu tersusun ya. Menurut Alo Liliweri itu ada irisan tiga seperti ini. Metodologi itu apa? Ada kerangka teori, literatur, dan pelaksanaan riset. Kemudian ada asumsi tentang hakikat realitas. Ya. Ada sistem nilai. Nah, sistem nilai kan penting ya. Sistem nilai prinsip etis. Jadi kalau ada yang mengatakan pengetahuan itu bebas nilai, itu jelas salah. Ini kedengeran nggak? Kedengeran Pak dosen, Kedengeran, jelas. kedengeran. Jelas, jelas. Ya. Nah ini hubungan antar komponen ya. Ontologi apa itu realitas? Ya, pertanyaannya apa itu realitas? Kalau epistemologi apa dan bagaimana kita tahu tentang realitas dan tentang pengetahuan? Apa dan bagaimana kita bisa mengetahui tentang teori? Nah, theoretical perspektif di situ. Setelah ontologi dan epistemologi terbentuklah perspektif teoritis ya. Kita terbentuklah teori-teori itu, kerangka-kerangka teorinya. Pendekatan apa nih yang harus dilakukan untuk mengetahuinya? Ya, baru metodologi. Metodologi kan prosedur apa yang bisa digunakan? Prosedurnya, ya, prosedurnya apa yang bisa digunakan? Nah, kalau metode yang ditanya adalah alatnya apa? Data sumber adalah ya sumber data yang dimaksud. Ya, ini prosesnya seperti ini. Kita tahu ontologinya dulu, tahu epistemologinya, teori perspektif teoritisnya, metodologinya, metode, baru kita tahu sumbernya sumbernya dari mana, datanya dari mana. Datanya seperti apa yang harus kita kita kumpulkan ya. Oke. Itu ya. Kira-kira gimana Pak Derajat, Pak Sparsi? Bedanya itu tadi Pak dosen, metodologi dengan metode apa ya Pak ya konkretnya ya? Nah, metodologi tadi kan ilmu tentang cara atau prosedur yang digunakan. Kalau metode itu adalah alat. Berarti kalau kalau metodologi itu serangkaian serangkaian proses atau serangkaian kegiatan gitu ya Pak dosen ya? Gampangnya gitu ya? Kalau metodologi itu kan ya metodologi itu seperti apa? Metodologi itu ya apa di atas metode ya posisinya. Sebelum adanya metode itu metodologi. Nah, metodologi itu bicara kita mau pakai metode apa gitu kan? Kalau nggak punya metodologi, nggak rangka metodologi, kita nggak tahu mau metodenya apa, pendekatannya apa. Ya, jadi sebelum memutuskan metode apa yang dipakai, pendekatan apa yang dipakai itu metodologinya. Berarti gini ya Pak dosen ya, konsep Jadi ontologi metodologi itu kan ya bicara betul. prosedur, Berarti ya. konsep ontologi, epistemologi, terus kemudian metodologi dan apa namanya terakhir itu apa namanya termasuk juga aksiologi tadi berarti itu yang serangkaian proses yang kita ikutin pada saat kita kayak melakukan penelitian atau kajian gitu ya Pak dosen ya. Ya, Implikasinya ya gitu harus ya. harus urutnya seperti itu. Urut ontologi, epistemologinya kita harus tahu dulu, baru kita memutuskan theoretical perspektifnya Hmm. ya, kemudian metodologinya, metodenya, Hmm. datanya dari mana, baru baru kita menjalankan satu penelitian. Ya. Jelas sih Pak dosen. Terima kasih. Ya, itu ya. Ini Pak Derajat kok
ada double itu. Itu untuk mengelabui Pak supaya kelihatan fotonya saja. Hodamnya Pak Haji itu nah. Itu hodamnya kali. Di Biar belakang Pak Haji kenapa ada putih-putih Pak tuh Pak Nasrum, Haji? Pak Nasrum lagi di mana? Udah di Indonesia? Masih Amerika, Ustaz. Oh gitu. Masih. Apa kegiatannya? Ya itu Ustaz, jadi imam. Kalau Jumat bawakan khutbah. Sabtu Minggu ngajar anak-anak ngaji. Gitu, Ustaz. Anak-anak anak-anak mana? Anak-anak Indonesia atau anak-anak Amerika? Anak-anak Amerika, Ustaz. Kan di sini apa namanya? Komunitasnya kan kebanyakan ini Bangladesh sama apa? Bosnia, Yaman gitu. Jadi itu dari mereka itu semua. Jadi orang Indonesia itu ya saya sendiri gitu. Ustaz. Apa yang Pak Nasrum temukan di Amerika? Ini udah keberapa kali ke sana? Ini alhamdulillah sudah yang ketiga kalinya. Pertama kemarin di New York tahun lalu, kemudian Ramadan tahun ini kemarin itu di Florida, dan ini sekarang di Michigan. Oh gitu ya. Oke. Ya apa yang Tapi tugasnya ditemukan? beda, Ustaz. Kenapa? Kalau saya temukan, kalau yang saya temukan tentunya keberagaman ya, Ustaz. Paling pertama itu keberagaman. Terus apa lagi? Tapi ya yang kemudian selanjutnya tentu apa namanya dari keberagaman itu, tapi dengan karena satu agama Islam, satu agama, ya tentunya kita saling saling ini ya, saling eh, membantu lah tentunya kayak gitu. Kita tidak Ya lihat saya dari negara mana, dari ras mana, tapi kita lihat dari karena kita sesama Muslim, alhamdulillah. Saya lihat lebih kuat ininya, Ustaz. Lebih mereka itu lebih kuat itunya, solidaritas dengan itu. ini maksud saya itu apa yang ditemukan itu secara umum di luar gitu. Ketika misalnya naik kendaraan umum Oh gitu. atau iya gitu. Masyarakatnya gimana masyarakat Amerika itu? Apakah seperti apa terhadap yang rasnya berbeda, yang agamanya berbeda? Kemudian mereka itu seperti apa gitu. Kalau politik kan mereka cenderung apatis ya, masyarakatnya cenderung cenderung Iya, apatis. betul, betul, betul. Ya, Iya, Ustaz. cenderung Kalau cenderung saat tidak peduli politik. dengan politik. Cenderung tidak peduli Iya, dengan pemilihan. Jadi pemilu itu di sana mereka nolak, cenderung nggak mau milih. Itu yang bikin eh, ya calon-calon yang tidak capable itu bisa dengan mudahnya iya, hampir ya, seperti itu asal pemikiran punya kalau uang, soal politik. punya bisa bisa dia punya menyumbang partai. Tapi mereka itu partai-partai politik di sana itu profesional. Jadi nggak kayak kita yang bergantung sama orang. Itu enggak, mereka enggak. Mereka enggak terlalu bergantung sama Iya, orang. Jadi mereka itu punya sistem. Jadi jangan dikira kayak apa kayak di Indonesia ya atau di negara di negara-negara yang masih proses perkembangannya masih masih lebih ke belakang ya. Mungkin karena baru merdeka belum ada 1 abad ya. Amerika Serikat kan sudah hampir 250 tahun. iya. Nah, Dari tahun kenapa? 1700-an kok nggak salah. Dari Iya, tahun sudah 1700-an. sudah lebih sudah hampir 250 tahun. Jadi Iya, eh, betul. hampir 250 itu kan cukup 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 jauh ya. Artinya dengan kita yang masih 80-an, apa 80-nya masih nanti gitu ya. Atau yang Iya, baru tahun depan. 70-an tahun yang masih masih jauh, sangat jauh. Itu salah satunya ya sebabnya. Ya kayak di Indonesia kan kalau eh, belum rektor yang ngomong misalnya kan atau belum gubernurnya yang bicara kan nggak mau gitu kan gitu. Padahal sistem dan di Amerika Serikat tuh sistem itu berjalan cukup cukup bagus. Ya, mereka eh, cenderung walaupun tidak ini ya, walaupun tidak memilih, tidak apa tingkat partisipasi pemilihan ya di saat pemilihan itu tidak begitu bagus, tapi mereka ketika misalnya yang di pemerintahan di Gedung Putih itu presiden juga nggak bisa ngapa-ngapain loh. Presiden itu punya punya apa punya batasan di situ. Nggak kayak kita itu
cenderung ngasih ya. Kita kan bisa, kita ada istilahnya kalau Pak Derajat mungkin pernah mengalami punya uang operasional ya. Ada uang operasional kan makan itu pakai uang operasional. Kalau uang operasional itu kita dapat uang operasional ya di kantor birokrasi kan. Ada uang Iya. operasional kan kita makan pakai uang operasional. Nah, kalau di sana tuh nggak bisa gitu. Nggak ada uang operasional untuk makan sendiri, cuma sendiri kok. Makan bareng keluarga sama istri kok. Uang operasional nggak bisa. Mereka tuh nggak mau. Jadi Presiden Amerika Serikat itu dipotong. Dia tinggal di Gedung Putih, tapi dia nggak bisa pasta gigi, sikat gigi, handuk, sabun itu dibelikan oleh negara, enggak. Dipotong dari gajinya. Udah beli pasta gigi sekian, potong. Kepotong gaji pokok presiden itu untuk beli makan sama makan untuk keluarga. Untuk keluarga itu bukan untuk negara. Kalau Presiden Amerika Serikat makan sama Presiden Indonesia di Gedung Putih, itu baru uang negara. Ini kan makan buat sendiri sama pasangannya, sama keluarganya Oh, nggak ada gitu ya. bisa gitu loh. Ini mereka tuh Saya punya baru tahu sistem yang soal itu. kenapa? Saya baru tahu soal itu. Saya Ya mereka baru tuh tahu soal itu. sistemnya tuh segitu sedemikian disiplinnya. Makanya saya mau nanya Pak Nasrul sebetulnya tadi, ketemu nggak dengan yang dikatakan Muhammad Abduh? Saya temukan Islam di Barat, nggak ada saya temukan Muslim, tapi saya temukan Muslim di Timur, tidak ada saya temukan Islam. Itu ketemu nggak yang kayak gitu? Kesimpulannya Iya, Muhammad Abduh itu ketemu nggak betul. di Pak Nasrul? Di pengalaman? Iya, seperti itu kurang lebih di sini. Iya, di Ada Amerika ya? seperti itu. Ini siapa yang Iya. share whiteboard? Bisa nggak saya batalkan ini? Kepencet Pak, kepencet. Pencet. Pak. Ini aja di stop aja. Nggak bisa kayaknya, harus orangnya. Bagaimana Oh ini Pak, Pak? Bu Ida ya di ini bisa nggak sih? Oh stop bisa. Stop bisa. Oke. Oh. Oke, itu ya. Nah makanya kita melihat realitas yang berbeda kan, seperti itu ya, yang di Amerika Serikat beda misalnya realitas itu. Misalnya pertanyaan itu kan ada kemudian ya. Kalau memang agama itu untuk etis, untuk etika ya, untuk menjadi petunjuk supaya kita perilakunya ya etika kita gitu. Ya kenapa eh, yang agamanya tidak begitu kuat ya di Amerika Serikat atau di Eropa ya tidak beragama itu kok bisa ini bisa apa namanya bisa mereka itu Lebih taat. tertib misalnya coba Pak Nasrul coba Iya. mereka Iya. nggak menggunakan agama untuk tertib untuk baik gitu. Pak Nasrul Betul. pernah Iya. ke Eropa daratan? Belum, baru kalau keluar sih baru ini ke Amerika. Tapi Oh saya lihat hanya seperti itu, Amerika Ustaz. Serikat Amerika nggak ke Serikat ya. Australia nggak? Ya, belum. Negara yang saya pernah kunjungi itu Yordania paling. Oh, belum tapi sudah haji. Belum, Ustaz. Bantuannya. Belum, Ustaz. Tapi yang saya lihat seperti itu, Ustaz. Di Amerika ya meskipun boleh dikatakan ya tertib lah seperti itu kan gitu. Tertib. Ya tertib bersih gitu kan. Jadi itu Iya. yang kemudian kok bisa kan itu. Nah, dan ini yang menjadi salah satu argumennya kaum ateis, agnostik untuk tidak beragama. Ya, ngapain beragama itu buktinya bisa itu. Ayo, ini kan ini kan realitas berbeda. Kita harus membantah realitas itu. Ya. Nah, untuk membantah realitas bukan membantah realitas itu ya, tapi membantah argumennya. Realitasnya kan tetap. Nah, dialektika antara tradisi keagamaan dengan realitas itu pasti ada. Ini yang dimaknai. Ini berarti dialektika mereka. Mereka tidak menggunakan tradisi keagamaan, tidak menggunakan tradisi, tidak menggunakan teks ya. Tapi kemudian mereka bisa untuk tertib, bisa untuk toleran, bisa untuk apa namanya membantu menolong.
Sama aja di Amerika Serikat juga warganya misalnya tidak mau perang, tapi pemerintahnya mau perang. Tidak mau Itu ikut. bisa terjadi kan? Ya, Pak Nasrum ya. Iya, Ya, kayak gitu. Warganya kan nggak mau perang, tapi pemerintahnya mau perang. iya, Tentaranya tapi nggak mau pemerintah perang. yang mau. Nah, itu terjadi. Eh, itu terjadi jelas. Jadi ketika perang ini berapa 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 contoh terjadi ya ada kenyataan kan ketika perang itu kan ternyata tentaranya baik-baik saja sebenarnya. Tentaranya nggak mau perang kok. Mau mau ngopi, mau mau duduk-duduk diam aja gitu. Kan itu nggak mau ikut urusan politik-politik itu. Tapi sekarang ini, Ustaz, saya lihat presiden siapa ini yang baru nih, Donald Trump ini malah apa namanya, dia katakan perang itu nggak ada dampaknya untuk secara ekonomi. Jadi katanya nggak usah lah kalau perang, justru malah merugikan katanya gitu. Ini pikirannya malah malah lain. Dia kan termasuk Eh, membantu Israel juga kan gitu. Amerika Perang ini kan ini termasuk ya karena membantu mereka Israel. sudah sulit untuk ini ya. Kita nggak bisa apa namanya berharap banyak ya sama Amerika Serikat. Ya. Tapi tentu ini penting karena masa-masa sekarang pertama yaitu Amerika Serikatnya masih kelihatannya masih kuat, tapi mereka itu juga kira-kira sudah mendekati masa-masa akhir ya dari kejayaan Amerika karena masa depan itu milik Asia kan. Kalau kita lihat sekarang negara-negara Asia ini makin kuat. Ya, negara-negara Asia itu makin kuat. Nah, itu realita tadi ya. Nah, kita kita kembali lagi tadi. Misalnya tadi ya tentang tentang sekarang tentang aksiologi ya dan metodologi ilmu. Kenapa harus kita tahu ilmu itu ada nilai di dalamnya? Coba kalau kita nggak punya nilai, ya, misalnya terkait dengan ini di kelas ini dibahas nggak ya? Kemarin bukan di sini ya yang dibahas. Saya bahas ini sempat saya tanya ke Chat GPT, kalau andai kata manusia itu tidak pernah dilahirkan, tapi pakainya cloning aja. Jadi saking di masa depan yang itu kan gagasan fiksi ilmiah ya. Kalau di masa depan itu ada satu satu masa satu rezim besar yang segitu kuatnya ataupun masyarakatnya sudah malas punya anak dari proses biologis yang normal sehingga memilih mengkloning. Pak Derajat nggak mau misalnya saya nggak mau punya anak melalui proses biologis gitu misalnya. Bu Ida misalnya nggak mau melahirkan cloning aja deh misalnya kayak gitu nggak mau saya melahirkan Gimana tuh? proses biologis yang Didevelop normal berarti ya? maunya cloning juga misalnya kayak gitu ya ternyata apa itu sangat sangat dampaknya itu sangat sangat susah sangat sangat berat dan sangat sangat jelek kalau menurut ChatGPT dampaknya itu antara lain ada masalah sosial juga masalah sosial masalah parenting gimana itu bagaimanapun seorang Pak Nasrum, seorang Nasrum Syahrir ini akan melihat cloningnya sebagai anak mau gimana pun juga. Maka akan ada parenting, ada konsep parenthood di situ, konsep orang tua di situ. Dia merasa dirinya sebagai orang tua, kan begitu. Kalau saya mengkloning diri saya akan merasa diri saya orang tua dari cloning saya. Nah, cloning itu tidak lahir di eh, dengan kondisi fisik yang normal misalnya ketika orang baru lahir. Kalau kita punya anak melalui proses biologis, kita punya anak kondisi fisiknya persis. Nol ya begitu, nol tuh. Baru lahir tuh begitu. Nah ini kan enggak, baru lahir. Usianya 38, kondisi fisiknya. Dengan tampilan 38. Ya, baru lahir, tampilannya 50. Kira-kira ya gitu kan, tampilannya 50, tapi dia baru lahir. Baru banget lahir. Kira-kira gimana kan? Nah, itu kan menimbulkan masalah besar nanti.
angka harapan hidup pun akan menurun drastis. Ya bisa dibayangkan 50 tahun pertama udah habis. Misalnya kalau usianya sampai 100. Kalau usianya cuma 70 berarti berapa? 20 tahun kamu udah meninggal 20. Kan seperti itu. Ya banyak masalah-masalah besar nantinya. Masalah-masalah besar lainnya. Nah, itu ternyata kalau cloning itu terjadi, artinya ini masalah etis kan? Coba kalau kita meyakini tidak ada nilai dalam dalam ilmu pengetahuan, kacau. Bisa jadi rezim seperti itu dibiarkan untuk terjadi, untuk tercipta, untuk apa terbentuk, atau masyarakat yang memutuskan better cloning aja lah, nggak usah melahirkan gitu. Cloning aja lah, nggak usah berhubungan suami istri. Ntar berhubungan suami istri, istrinya hamil, melahirkan sakit, maunya di cloning. Ya, misalnya kayak gitu ya. Kalau itu terjadi, ya Allah. Ya, itu ketika Pak ilmu dosen, tidak bebas apa ketika ilmu itu bebas nilai, nggak mau adanya nilai. Nah, nilai itu kan batasi itu. Pak dosen, mau tanya Pak dosen. Kenapa? Ya, mengenai cloning Pak dosen. Mungkin Tuhan kan udah pasti maha tahu lah. Makanya mungkin kenapa sampai saat ini mungkin cloning belum begitu berjalan karena dari awal penciptaan kan manusia untuk memproduksi itu kan dikasih rasa kan. Nah, mungkin kalau nggak ada rasanya mungkin ini kali ya Pak dosen. Orang minta di cloning semua gitu. Mungkin begitu ya Pak Ya, dosen ya kira-kira. ya itu ya bisa-bisa aja, boleh-boleh aja itu. Tapi bukan Hmm. bukan ke situ kayaknya ya. Tapi kita bicara nilai, artinya kan membuktikan bahwa nilai itu penting. Kalau enggak kan kita nggak punya batasan jadinya dalam ilmu pengetahuan. Jadi itu ya, ketika kita bicara ya, misalnya ada mereka tertib ya, misalnya di Barat itu tanpa agama bisa tertib, tertib iya, tapi kayak misalnya aborsi bisa nggak mengaborsi sembarangan? Kalau aborsi dilakukan sembarangan, aborsi itu sakit loh, sangat sakit. Jadi kalau orang orang menganggap aborsi itu sesuatu yang biasa, itu kacau itu. Aborsi itu sakit, dan aborsi kalau tidak untuk hal-hal yang sangat darurat ya, orang bisa sering aborsi. Bayangkan kalau orang yang aborsi 2 tahun sekali atau tiap tahun aborsi itu gimana itu? Akan menimbulkan apa namanya ini ya kekacauan ya di dalam masyarakat. Jadi ada batasan, Ustaz ya. Ya artinya kan di situ ada batasan. Signifikansi yang juga dalam aksiologi ilmu, signifikansi itu. Kegunaan ilmu itu berguna atau enggak. Maka itu ada pertanyaan-pertanyaan ketika satu apa pandangan, satu gagasan keilmuan itu punya eh, apa namanya punya manfaat atau enggak punya manfaat. Makanya sempat ada ya sebagian ketika kalkulator itu diciptakan ya, ditemukan kalkulator itu kan ada yang protes juga loh. Ya, sama halnya seperti ketika ChatGPT ini ya. Kemudian ada sebagian dosen yang pernah protes soal Google Translate misalnya. Harusnya nggak pakai Google Translate. Sebenarnya bukan Google Translate-nya kan yang salah, tapi bagaimana menggunakan Google Translate itu secara cerdas, secara bijak. Bahaya kalau Google Translate dipakai begitu saja suruh menerjemahkan. ChatGPT dipakai begitu saja suruh menerjemahkan. Suruh bikin tulisan sedapatmu apa segampang itu ya nggak bisa gitu, tidak semudah itu. Justru malah menimbulkan kekacauan, Ustaz ya. Malah membuat orang menjadi apa namanya jadi manja, jadi malah bodoh, Ustaz ya kalau gitu. Menimbulkan kekacauan juga.
Nah, sedangkan teknologi itu kan untuk membantu kita supaya pintar, bukannya malah apa menjadikan kita jadi bodoh. Iya. Lanjut. Nah, terkait kemarin UTS gimana pertanyaan-pertanyaan UTS itu? Saya ngasih 2 soal ya? 2 apa Tiga, 3? tiga soal Pak dosen. Soal ya. Makasih banget ya Pak dosen ya. Makasih. Pertama apa Pak Derajat soalnya? Hah? Soalnya itu yang terkait apa ya? Apa namanya? Konsep apa itu yang menyebutkan tentang Fahmina gitu sangat tidak setuju Paradigma gitu. itu Iya, berkaitan dengan keberpihakan. Apakah iya, tidak setuju, tidak setuju, netral, apakah setuju, apakah sangat setuju? iya. Sangat setuju nggak? Saya sangat setuju. Jadi jadi itu keberpihakan. Well, itu keberpihakan. Kita ada di mana itu keberpihakan. Jadi ketika kita peneliti itu punya keberpihakan. Bilang nggak punya keberpihakan itu bohong. Gimana caranya peneliti tidak berpihak coba? Gimana caranya peneliti tidak berpihak? Meskipun itu landasannya teori ya Pak dosen ya. Kan Ya tentunya karena gini ya. paradigma itu kan kita berdiri di mana Pak Derajat? Kita Iya. berdiri di mana? Kalau kita berdiri di mana kan realita yang disaksikan, realita yang diteliti, apa yang itu kan sama, tapi berdirinya di tempat-tempat berbeda, melihatnya dari arah-arah yang berlainan. Setuju sih Pak dosen. Nah, dengan paradigma itu kita kita ada keberpihakan di satu sebelah mana gitu. Tapi yang saya heran gini Pak dosen, ini pertanyaan entah benar entah salah ya. Saya minta minta Pak dosen nanti ngejelasin ya. Padahal ketika kita melakukan penelitian itu kan ada teori-teori yang mendasari ya. Artinya bahwa dengan mendasarkan teori-teori itu tentunya teori itu kan sifatnya netral ya. Nah, itu Nah, ketika ya. kita menyimpulkan sesuatu, kita ke bawah gitu loh pada saat penelitian. Itu gimana sih Pak dosen penjelasannya? Ini teori itu kan dari ontologi epistemologi dulu Pak Derajat, baru ada ininya, kalau belum ada ontologi epistemologi dari mana ada teorinya? Coba nih ya, tadi saya share lagi yang tadi. Ya, agak lambat ya. Ini kan ontologi nih, epistemologi, theoretical perspektif nih. Teori itu di sini nih. Sudah ontologi, sudah epistemologi, baru teori. Jadi kira-kira netralnya di mana Pak Derajat? Nggak kelihatan Pak dosen. Tulisannya kecil banget. Kelihatan ya, coba saya gedekan. Mungkin mata saya kali Ya, ya yang tapi nggak bisa. Kenapa? mungkin mata saya kali yang nggak sulit melihat tulisan kecil-kecil karena Itu faktor U kali. Kan penelitian itu kita pakai. ya. Ini ya. Ini kan theoretical perspektif itu setelah epistemologi, setelah ontologi. Ontologi, epistemologi, baru teori. Ya, teori. Perspektif teoritis. Ya. Jadi kerangka teorinya itu punya ontologi Paradigma dulu. yang baru lagi, kita kelihatannya kok kita melihatnya dari sisi kita ya. Memang seperti itu ya Pak dosen ya. Nah, ya artinya kan kalau kita nggak punya paradigma dulu kan nggak bisa teorinya terbentuk. Teori-teori itu berdasarkan paradigma yang ada. Iya. Ya, itu. Ya teori apa evolusi berdasarkan seleksi alam atau berdasarkan penciptaan kan itu. Ternyata evolusi itu bukan seleksi alam prosesnya, tapi proses penciptaan. Yang jelas berbeda antara eh, proses penciptaan dengan Big Bang. Big Bang itu kalau Big Bang dalam kita Big Bang maupun evolusi kan kalau kita memasukkan Allah di dalamnya, masukkan penciptaan ya, masukkan teks Al-Quran di dalamnya, ternyata bisa mengarahkan ini loh ya sebenarnya. Sudah pernah ada ini ya penelitian ya,
dilakukan oleh sekelompok peneliti itu di dalam YouTube-nya Agus Mustafa ada. Di penelitian itu kan sudah dicoba oleh para peneliti itu. Air saja kemudian dikasih kejutan-kejutan listrik, bisa nggak tercipta kehidupan di situ. Nah, kenapa manusia tidak bisa menciptakan itu? Air dalam bejana dikasih kejutan-kejutan listrik nggak hidup, nggak ada kehidupan. Sempat akhirnya terlihat seperti ada sel satu seperti sel satunya makhluk hidup tapi mati. Nah, kan ini jelas kan di mana? Berarti Itu penciptaannya. ya itu terjadi ya, memang begitu prosesnya, tapi bukan yang dibayangkan manusia gitu loh. Ternyata ya. Kalau kalau kita melihat di bioskop ada filmnya ya. Di mana sih itu? Ada film-film yang menceritakan itu ya, dokumenter-dokumenter menceritakan ini loh proses terbentuknya kehidupan di bumi itu kan. Bumi matahari ya dan planet-planet itu terbentuklah tata surya kita. Tata surya kita terbentuk ya dengan melalui satu ledakan besar ya. Sudah itu es ya yang sudah ada di situ, es itu bertumbukan dengan bumi, turunlah hujan pertama di bumi sampai terciptanya laut, banyak petir terus dan hujan itu terus menerus selama itu, banyak petir, banyak hujan berkali-kali, berhari-hari ya, mungkin ada terangnya sedikit tapi petir itu berkali-kali karena benturan tadi kan antara bumi dengan bumi yang masih panas dengan es. Ada kejutan-kejutan listrik yang sangat luar biasa dahsyatnya, itu tenaga tegangan tinggi sekali lah tegangan listriknya yang kita nggak bisa bayangkan. Nah, kalau berdasarkan dokumenter-dokumenter itu kan upaya untuk memberikan gambaran yang kira-kira bisa kita bayangkan. Bahkan teks Al-Quran juga menggunakan itu. Bahasanya adalah yang bisa kita bayangkan. Ya. Kenyataannya kan lebih dahsyat dari itu. Kalau kita mencoba, ternyata kok nggak bisa. Panasnya gimana? Panasnya lagi di mana itu? Suaranya nggak muncul, Ustadz Nasa. Lagi di, iya Pak, lagi eh, di Garut Pak. Cuman backgroundnya latarnya Jepang. Ya. Jadi Ya gimana? itu ya barangkali di mana masih ada lagi jam 9. Kalau yang nomor 3 kemarin jawabannya apa, Pak dosen? Hah? Psikologi ya? Iya kan yang bukan ya Iya, kecuali itu kecuali apa? psikologi ya, Pak ya? Ya karena kan kecualinya apa? Itu kan udah ada semua. Iya. Itu kan ada 4. Kan udah ada Heeh. semuanya kan. Jadi saya Iya. kasih 5. Yang satu kan kecuali. Itu Iya. nomor 3. Ustadz Nasa bener nggak tuh? Kalau nomor 2 apa? Nomor 2 pada derajat? Nomor 2 ikir nafat. Untuk apa? Kalau ganda ada berpikir filsafat dan berpikir keilmuan ya. Gitu. Jadi memang keberpihakan itu pasti ada. Nah, teman-teman apa? Ada ini nggak? Ada yang mau disampaikan nggak dari awal sampai UTS atau sampai pertemuan ini? Apa ada unek-unek atau apa?
sebelum kita tutup? Pak Derajat? Cukup sih Pak dosen. Oke. Terima kasih kemarin UTS-nya ya. Hah? Terima kasih soal UTS-nya. Ya, UTS-nya lebih lebih gampang saya apa lebih gampang yang lain? Lebih gampang Pak Imat. Lebih gampang Bapak, Pak. Ya, karena saya minta pendapat Biasanya kan kan itu yang Pak, nomor satunya. iya, biasanya Bapak soalnya kan paling sulit Pak. Kali ini membantu banget sama kita-kita. Ya, tapi itu tetap ya saya nyarinya yang sangat setuju itu nilainya udah full di itu kalau nomor satu itu. Kalau setuju berarti nilainya agak kurang sedikit lah. Kalau netral tuh ya netral atau apalagi nggak setuju ya. Ya mohon maaf. Tapi kan itu sebetulnya gini ya. Itu kan perspektif ya. Nanti kalau kalian teman-teman ujian perspektif juga akan seperti itu. Ujian perspektif itu pakai Likert sekarang. Pakai Likert. Pakai Likert. Jadi 1 sampai 5 itu. Kalau jawabnya 1, 2, 3 itu udah pasti nilainya jelek. Kalau 4 4 agak mending lah. Kalau 5 tuh, nah itu bagus. Jadi gitu, jawabnya nggak boleh 3, 2, 1 nggak boleh. Ya kecuali kalau memang itunya negatif ya, kita harus sangat tidak setuju ya. Makanya jawabannya 1, 2, jangan 3, 4, 5. Ya soalnya kan itu kalau likat kan antara kita jawabnya mau yang mana nih, yang 4, 5 atau yang 1, 2 gitu. Jangan 3 ya, 3 kan netral. Jangan 3 bingung namanya, enggak eh, apa tidak mengiyakan, tidak menegasi. Tapi kalau yang tegas ketika kita tidak setuju ya 1 atau 2 kan, kalau setuju kan 4 atau 5. Itu pesawat ilmuwan terus itu seperti itu. Oke, Pak Nasrum sudah mulai kegiatan lagi ya di sana ya. Baik, kita selesaikan ya dengan alhamdulillah rabbil alamin.